pada negara dan bangsa. Lalu yang ketiga, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Yang keempat, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kelima, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keenam, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Nah, untuk keterampilan umum, di sini mahasiswa diharapkan mampu menerapkan pemikiran yang logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya ada keterampilan khusus, mampu berkomunikasi dan membangun hubungan interpersonal, mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan atau kultur budaya yang beragam. Untuk pengetahuan, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Ini capaian prodi. Kalau untuk capaian mata kuliah, karena kita kimia organik, jadi pasti harus menguasai konsep-konsep dasar dari ilmu kimia organik tersebut. Meliputi tata nama, terus ada penggolongan, sifat fisika kimia struktur molekul, dan reaksi-reaksi dasar dari senyawa organik. Mulai dari hidrokarbon alifatik, tak jenuh, terus ada hidrokarbon alifatik yang jenuh, ya, yang jenuh itu alkana, yang tidak jenuh itu adalah alkena, alkadien, dan juga alkuna. Lalu ada senyawa haloalkana, hidrokarbon aromatik, alkohol, eter, dan fenol. Itu yang akan kita bahas selama 1 semester. Deskripsi mata kuliah. Materi dalam kimia organik, satu, mencakup pembelajaran dasar-dasar ilmu kimia organik, ikatan dan struktur molekul, sifat fisika dan kimia senyawa organik, stereokim dan konformasi, serta reaksi-reaksi dasar senyawa organik. Nah, sebelum saya masuk materi apa saja yang ada di kimia organik, di sini lulusan SMA atau SMF atau ada yang dari non-IPA atau sains? Ada nggak? SMF, Bu. SMF semua ya? Karena masuknya kelas sore ya. Ada yang dari non-SMF ada nggak? Yang dari SMA ada? Nggak ada. Ini ada berapa sih jumlahnya? 26 mahasiswa. Yang bersuara baru 2 mahasiswa. Sisanya? Kalau rata-rata semua sih kayaknya. deh, Bu. Rata-rata hampir semua SMF. Hampir semua SMF. Oke, berarti sudah pernah mendengar gugus fungsi? Istilah gugus fungsi? Sudah, Bu. Contohnya apa aja? Alkana, alkena, alkuna. Terus? Contoh-contohnya lagi kayak ether, ester, alkohol, aldehid, keton, kayak metana, etana. Itu masuknya alkana. Alkana. Ada lagi yang lain yang masih ingat gugus fungsi? Tadi udah disebutin banyak ya. Ada alkana, ada alkena, ada alkohol, ada ether, ada aldehid, ada keton. Ada lagi banyak yang belum disebutin. Apa lagi tuh? Imina
Isosianida, isosianat, keton, nitrat. Apa lagi? Amina ya, amina, amida, sulfat, sulfonat, asam Amina. oksilat, Asam karboksilat. Nah, itu masuk ke dalam gugus fungsi di senyawa organik. Kalau di kimia dasar, sebelumnya yang telah dipelajari adalah senyawa anorganik banyaknya. Kalau di sini agak berbeda. Ada yang masih ingat kalau untuk senyawa organik, jenis ikatan kimianya apa yang terbentuk? Ikatan ion. Kalau untuk organik, jenis ikatannya apa? Kovalen, Ibu. Ini adalah kovalen dan apa? Selain kovalen, Hidrogen, Bu. Hidrogen. ikatan hidrogen, terus dan ikatan yang namanya momen dipol. Yaitu ada 3 jenis ikatan yang ada di senyawa kimia organik. Kalau kimia anorganik, itu kebanyakan ikatannya adalah ikatan ionik. Bedanya di situ. Nah, jadi yang pertama, untuk ini mulainya minggu depan ya, saya bacakan dulu kira-kira apa aja sih yang ada di dalam kimia organik gitu ya. Nanti kalian bisa cari sumber literatur, bisa dari buku, dari jurnal ilmiah, boleh. Yang pertemuan minggu depan, di minggu pertama, ya kemampuan yang diharapkan untuk mahasiswa yaitu menguasai teori atom dan molekul, ikatan kimia organik, rumus formula kimia organik. Untuk materinya yaitu tentang struktur dan ikatan kimia organik. Metode pembelajaran semuanya itu berpusat kepada mahasiswa. Jadi nanti diharapkan bisa membentuk kelompok karena kita masih daring ya. Satu kelompok 2 orang. Jadi kalian bisa saling berdiskusi tentang, karena di kimia organik untuk S1 itu lebih banyak ke mekanisme reaksi, jadi silakan nanti diskusi tentang mekanisme reaksinya. Oke, untuk indikator dan kriteria, mampu menjelaskan teori ikatan kimia organik berupa ikatan kovalen non-polar, ikatan kovalen polar, momen dipol, ikatan hidrogen, asam basa, kimia organik. Ini yang akan dijelaskan. Oke, selanjutnya minggu kedua. Nah, ini hampir mirip nih, seperti di kimia dasar. Menguasai hibridisasi orbital. Tapi karena di kimia organik itu lebih sedikit jumlah atomnya yang terlibat, jadi yang diutamakan itu hanya di atom C, O, dan N. Gitu. Ya, ini untuk hibridisasi orbital C, O, dan N. Apa indikatornya? Indikatornya mampu menjelaskan ya, hibridisasi ikatan kovalen dari C, O, dan N. Lalu ada juga tentang ikatan terkonjugasi, itu maksudnya seperti apa. Lalu ada pergeseran elektron dan juga kestabilan resonansi. Yang ketiga atau minggu ketiga, tentang isomer geometrik dan konformasi molekul. Ini baru kayaknya ya, belum pernah dipelajari. Tapi sedikit cuma luarnya. Paling yang sering kali didengar itu adalah isomer, cis, dan trans. Nanti ada lagi sistemnya. Sistemnya itu ada E dan Z. Proyeksinya juga proyeksi Newman. Ini baru ya, baru kalian dengar mungkin ya. Terus ada teori Bayer, ini tentang teori sudut molekul. Dan juga ada bentuk konformasi dari sikloheksana. Nah, yang keempat, atau minggu keempat, nanti akan dibahas tentang kiralitas molekul.
Ini bahasannya masih sama, babnya masuk ke dalam stereokimia. Indikatornya, mahasiswa mampu membedakan yang mana atom C chiral dan yang mana atom C achiral. Itu ya, nanti akan dilihat. Kalau C tangannya berapa? Atau C mampu mengikat ada berapa atom? 4, Bu. 4. Ya, maksud dari C chiral itu adalah si 4 tangannya, si 4 tangan karbon ini dia mengikat atom yang berbeda. Kalau kita kenal biasanya kan kalau C berikatan dengan H4 gitu ya, jadi CH4. Tapi kalau C-nya chiral, si tangannya ini bukan hanya H yang diikat, bisa atom-atom selain H. Pokoknya harus berbeda. Itu artinya C-nya chiral. Lalu ada proyeksi Fischer, terus ada enantiomer dan campuran rasemat. Nanti akan dipelajari rasemat itu yang seperti apa jika suatu senyawa kimia menghasilkan 2 senyawa atau senyawa yang saling berenantiomer yang punya bidang cermin. Konsentrasinya 50% itu artinya adalah campuran rasemat. Lalu juga ada tentang putaran optik. Jadi kalau molekul kimia itu selalu bergerak. Ada yang berlawanan jarum jam, ada yang searah jarum jam. Itu namanya sistem R dan S. Kalau positif negatif, ini berhubungan dengan dextro dan juga levo. Putar kiri atau putar kanan gitu ya maksudnya. Lalu ada senyawa meso juga. Terus yang kelima, pertemuan di minggu kelima, ini sudah masuk ke dalam gugus fungsi. Tapi yang pertama, yang paling sederhana itu adalah hidrokarbon. Hidrokarbon jenuh atau alkana. Ya, kalau jenuh berarti dia tidak mempunyai ikatan rangkap. Ya, nomenklaturnya atau tata namanya yang akan dibahas. Lalu ada gugus alkil, sifat fisika dan kimia dari alkana, reaksi pembakaran, sumber senyawa hidrokarbon. Ini materinya alkana. Untuk indikator atau kriteria pemahaman untuk mahasiswa mampu menjelaskan struktur dan nama senyawa alkana, sifat fisika dan kimianya, reaksi pembakaran, serta sumber senyawa hidrokarbon itu dapat dari mana aja. Yang keenam, ini masih tentang alkana juga, tapi yang terhalogenasi. Berarti dia ditambahkan senyawa halogen. Senyawa halogen siapa aja? Ada yang masih ingat senyawa halogen? ClBrIF. FClBrI. Itu adalah senyawa halogen. Jadi harus di sini tentang alkil halida ya namanya. Senyawa alkana yang terhalogenasi itu adalah alkil halida namanya. Reaksinya sudah mulai di sini ada reaksi substitusi SN1. Jadi ada 2 tipe reaksi substitusinya. Ada tipe pertama dan tipe kedua atau disingkatnya SN1 dan SN2. Untuk materinya atau babnya masuk di alkil halida. Reaksi substitusi dan reaksi eliminasi. Ini dibagi 2 pertemuan. Pertemuan yang ke-6 tentang substitusi, pertemuan yang ke-7 tentang eliminasi. Nah, untuk ke-8 itu adalah UTS. Ya. Nanti kalau misalnya di sini bisa digabung materinya di 6 dan 7, maka di minggu ke-7-nya nanti ada latihan soal sebelum UTS. Itu kita berikan. Terus setelah UTS, minggu ke-9, masuk ke dalam senyawa alkohol, ether, dan senyawa yang berhubungan. Senyawa yang berhubungannya bisa ester, terus bisa senyawa lain, bisa nitrat, dan juga sulfonat. Itu yang akan dibahas nanti di pertemuan
ke-9. Nah, di sini agak banyak ya, mulai dari nomenklatur atau tata namanya, tata nama senyawa alkohol, eter, nitrat, sulfat, sulfonat. Ini semua ada di sini. Dan juga ada reaksi-reaksi substitusi, khususnya SN2, untuk senyawa alkohol dan juga eter. Lalu ada reaksi Grignard, ini reaksi pembentukan alkohol juga. Reaksi reduksi senyawa karbonil, ini masih masuk ke dalam reaksi pembuatan alkohol. Jadi SN2, Grignard, reduksi karbonil, hidrasi alkena, ini masuk ke sintesa alkohol. Lalu ada reaksi substitusi dan eliminasi pada alkohol, ini namanya pinakol rearrangement atau tata ulang pinakol ya di bahasa Indonesiakannya. Dan juga ada reaksi esterifikasi, reaksi oksidasi alkohol, lalu ada tata nama nitrat, sulfat, dan sulfonat. Selanjutnya minggu ke-10 di sini ada tentang masih yang sama, cuma ada penambahan di sini tentang nitrat dan sulfatnya ya. Jadi ini harusnya dibagi 2. Ini belum saya hapus ya. Dari mulai reaksi substitusi dan eliminasi pinakol ini di minggu selanjutnya. Karena ini terlalu banyak. Jadi dibagi 2. Oke, reaksi lainnya ini di minggu berikutnya. Minggu ke-11 masuk ke alkohol eter. Ini masuk ke senyawa eternya. Tadi yang sebelumnya adalah senyawa alkohol. Nah, di eter itu ada tambahan senyawa epoksid. Senyawa epoksida itu senyawa yang segitiga ini ya. Strukturnya cincin segitiga, di tengahnya itu ada oksigen atau O. Senyawa tiol, berarti ada O dan ada S, dan juga senyawa sulfida atau S, senyawa R2S. Oke, ini di sini masih bahannya sama, alkohol, eter, dan senyawa yang berhubungan. Apa saja indikatornya? Ada reaksi yang menjelaskan reaksi dietil eter, terus ada reaksi sintesis eter, namanya Williamson, terus ada reaksi substitusi eter, reaksi pemutusan ikatan asam basa katalis, dan juga ada tata nama, nomenklatur itu tata nama ya, tata nama tiol dan juga sulfit. Yang ke-12 masuk ke bab baru, alkena dan alkuna. Jadi kita pakai 2 minggu. Jadi di pertemuan 12 dan juga pertemuan ke-13. Oke, nomenklatur dulu yang pertama pasti ya. Tata nama, alkena dan alkuna. Terus ada reaksi pembuatan alkena dan alkuna serta reaksi adisi. Nah, di sini banyak sekali istilah-istilah gitu ya. Ada yang reaksi substitusi, berarti kalau substitusi kira-kira apa? Substitusi, substituen. Apa? Substitusi. Menggantikan ya, Bu? Memindahkan. Menggantikan, berarti ada yang keluar dan ada yang masuk kalau gugus. Substituen nama gugusnya. Ada yang namanya reaksi eliminasi. Kalau eliminasi, berarti ada yang dikurangi atau yang dilepas gugusnya. Ada yang namanya reaksi adisi. Nah, ini reaksi adisi. Reaksi adisi itu adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap. Jadi hanya berlaku pada alkena dan juga alkuna. Ya, itu ada reaksi adisi. Ini 2 kali. Untuk yang pertemuan ke-12, mampu menjelaskan nomenklatur atau tata nama dari alkena, alkuna, serta reaksi adisi. Jadi reaksi adisi, ini ada aturannya. Ada yang namanya aturan Markovnikov dan anti-Markovnikov.
Terus ada peristiwa penata ulangan atau rearrangement. Nah, yang ke-13 ini reaksi adisi lainnya. Serta ada reaksi oksidasi, reaksi adisi senyawa di N. Kalau di N berarti kalau senyawa di N artinya dalam satu struktur senyawa organik itu memiliki 2 ikatan rangkap. Itu namanya senyawa di N. Kalau 3N berarti ada 3 ikatan rangkap dan seterusnya gitu ya, tergantung tata namanya. Dan juga ada senyawa di N terkonjugasi. Apa sih senyawa di N terkonjugasi? Itu adalah senyawa yang memiliki ikatan rangkap selang-seling dengan ikatan tunggal. Itu namanya konjugasi. Seperti senyawa yang ada di benzena. Masih ingat struktur benzen? Benzena. Bentar. Struktur benzen. C6H6 ya, Bu? C6H6 itu kan rumus kimianya ya, rumus formulanya. Kalau struktur bangunnya? Namanya aromatis, Bu. Aromatis, bentuknya cincin berapa? Double single gitu. Cincin berapa? Segi berapa? Oh, segi 6. Segi 6. Terus ciri yang lainnya? Kalau dari senyawa benzen? Dia itu ikatannya itu selang-seling, Bu. Double dan single. Ya, itu namanya ikatan terkonjugasi. Jadi ada ikatan rangkap, terus seling ikatan tunggal, seling lagi ikatan rangkap, dan seterusnya. Seperti itu. Itu namanya ikatan terkonjugasi. Oke, terus indikatornya ini adisi lain. Selain Markovnikov ya, selain aturan Markovnikov, ada reaksi ahidrasi merkuri asetat, organoboran, terus senyawa halogen. Ada juga reaksi hidrogenasi, alkena, dan alkuna. Hidrogenasi itu juga reaksi adisi ya, reaksi adisi lainnya, atau reaksi pemutusan ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Reaksi oksidasi alkena, pembentukan senyawa diol. Diol itu apa kira-kira? Kalau diol, senyawa diol. Alkohol ya, Bu? Ya, senyawa alkoholnya ada 2. OH-nya atau hidroksinya ada 2 di dalam satu senyawa. Itu namanya senyawa diol. Dan juga senyawa epoksid. Senyawa epoksid tadi yang sudah saya jelaskan. Ikatannya siklik 3 atau segitiga ya. Di tengahnya itu ada oksigen. Itu namanya epoksid. Lalu ada juga reaksi Diels-Alder. Ini masih tentang aturan ikatan, pemutusan ikatan rangkap ya, adisi. Oke, selanjutnya nomor 14 atau pertemuan ke-14, minggu ke-14, menguasai nomenklatur dari senyawa aromatik, yaitu senyawa benzen, dan juga sifat-sifatnya. Jadi kalau senyawa benzen itu bisa disubstitusi, artinya bisa ditambahkan gugus lain untuk menggantikan satu atom hidrogen. Maksimal berapa? Maksimal ikatan rangkap di benzen ada berapa? 3, Bu. Ada 3. Jadi maksimal substituen yang bisa ditambahkan ke dalam senyawa benzen itu ada 3. Jadi sebanyak ikatan rangkapnya. Ada aturan-aturannya. Ya, kalau misalnya substituen yang pertama masuk di nomor 1, terus substituen kedua masuknya di mana gitu ya, apakah di posisi nomor 2, C karbon nomor 2, nomor 3, atau di nomor 4. Nah, itu ada hukum-hukumnya. Dan itu ada juga yang namanya aturan Hackl. Ini tentang sudut dari benzen. Terus ada reaksi halogenasi, terus reaksi nitrasi, alkilasi Friedel-Crafts, dan juga asilasi Friedel-Crafts. Kalau alkilasi berarti kira-kira apa? Alkilasi, asilasi. Alkilasi itu pelepasan hidrogen. Alkilasi.
pelepasan hidrogen, tetapi kalau di sini adalah menambahkan gugus alkil. Ya, kalau asil berarti menambahkan gugus asil. Kehilangan satu hidrogen. Ada juga sulfonasi, berarti reaksi sulfonasi penambahan S ya, reaksi penambahan gugus S. Terus substitusi gugus kedua pada aromatik, substitusi gugus ketiga pada aromatik. Pertemuan ke-15 masih tentang senyawa aromatik. Di sini reaksi pada fenol dan juga ada bagaimana membentuk garam diazonium. Lalu ada kalau garam diazonium tuh garam apa namanya aromatik, ada N-nya rangkap 3N. Itu garam diazonium, bermuatan positif di N-nya. Substitusi nukleofilik aromatik, ini jenis apa namanya reaksi yang ada di senyawa benzen atau senyawa aromatik. Indikator keberhasilannya, mahasiswa mampu menjelaskan reaksi esterifikasi pada fenol. Kalau fenol, ada yang tahu fenol gugusnya seperti apa? Fenol. Ada alkoholnya. Ada alkohol. Selain alkohol, ada cincin benzen. Ya, jadi ada dua. Ada benzennya dan juga ada alkoholnya. Itu namanya fenol. Satu benzen, satu OH yang terikat pada benzen. Lalu ada reaksi Kolbe, terus ada reaksi Reimer-Tiemann, ada reaksi oksidasi fenol, reaksi coupling, terus ada juga reaksi substitusi nukleofilik aromatik. Materinya selesai sampai di pertemuan ke-15. Tapi totalnya sebetulnya kalau untuk tatap muka sebanyak 14 kali pertemuan tatap muka, 2 kali ujian. Untuk pembobotan skor masih sama seperti di semester sebelumnya. Absensi 15% ya. Tugas 15, terus UAS-nya 35, UTS 35%. Totalnya adalah 100%. Nah, untuk buku yang bisa kalian gunakan selama mata kuliah kimia organik sebetulnya banyak gitu ya. Bisa pakai bukunya Solomon. Ini Organic Chemistry punyanya John Wiley. Ini yang paling baru gitu ya, yang 2000-an lah, 2000-an ke atas. Bukunya McMurray juga bisa dipakai, ini 2008. Lalu ada Morrison di tahun 92. Ada Fessenden di tahun 89, ada Vinar. Nah, yang paling sering digunakan yang bahasa Indonesia itu adalah yang Fessenden. Fessenden ini banyak yang jual kalau Fessenden. Karena penerbitnya memang sudah dari Indonesia. Kalau yang lainnya, ini kalian bisa download di e-book-nya. Di e-book ada. Nah, untuk tugas, ada tugas mandiri dan juga ada tugas kelompok. Ya, untuk mandiri ya silakan kalian meringkas materinya masing-masing. Terus kalau tugas kelompok nanti akan ada diskusi dan juga presentasi. Oke, ada yang mau ditanya sampai sini tentang kimia organik? Kita belum mulai full ya. Mananya yang tadi, Bu, kan disuruh buat kelompok 2 orang ya, Bu. Itu per kapan, Bu? Per sekarang. Jadi minggu depan bisa kita manfaatkan. Besok boleh dikirimkan ke saya nama-namanya. Diketik ya. Kontrak perkuliahan ini nanti dikirim ke PJ-nya kan ya, Bu? Perkuliahan saya kirim ke e-learning aja ya, biar bisa di-download masing-masing. Nah, satu lagi, Bu, dari sekian materi kan, Bu, 14 pertemuan, yang paling complicated, yang paling rumit yang mana, Bu?
Yang paling rumit. Wah, semuanya Semuanya. kayaknya rumit nanti. Aduh. Kalau kimia organik, kalau nggak ngelihat dari awal itu pasti ntar bingung. Kayak nyambung Oke. gitu ya. Iya, nyambung. Karena ini terstrukturnya kayak gitu. Jadi kalau Yang saya satunya lihat terlewat, yang ya, gampang cuman pertemuan kedua doang. gampang pertemuan kedua. Pertama Yang juga masih gampang. Pertama kan udah pernah ya di kimia organik, kimia dasar. Ya, yang Di pertama kimia kan ikatan dasar. kimia. Iya, di kimia dasar kan udah pernah ya. Struktur Lewis gitu. Terus Ibu waktu hibridisasi. itu nggak masuk, Bu. Waktu itu Ibu nggak masuk. Saya kan masuk kelas ini. Waktu bab ikatan kimia, Bu, yang interforce, Ibu ya? Emang saya nggak masuk. Ibu jelasinnya yang ikatan kimia yang kedua. Yang pertamanya tuh kayak kayak miss gitu. Bener nggak sih? Hibridisasi molekul ada kan ya? Nah, itu sama tuh hibridisasi molekul. Belum sih, Bu, kayaknya, Bu. Nanti dijelasin lagi aja. Masa sih yang kulit kan satu atom, C itu kan ada, C itu nomor atomnya berapa? 12. Berapa? 12. Nomor atomnya 12. Iya, 12. Golongan berapa? Golongan berapa? C. Tangannya berapa, C? Tangannya 4, Bu. Berarti golongan berapa, Bu? Golongan berapa? Kan udah dikasih tahu. Tangannya 4, berarti golongan berapa? Golongan 4 berarti, Bu, ya? Oh, dia elektron terluar sama golongan tuh sama gimana? Iya, elektron terluar sama dengan nomor golongannya. Gitu. Jadi kan si C ini kan harus memenuhi aturan oktet kan. Aturan oktet itu kan jumlah elektron terluar pada gas mulia. Berapa? Iya. 8, Bu. Ya, jadi kenapa si C ini tangannya 4 ya? Karena tadi untuk memenuhi aturan oktet, dia masih bisa berikatan dengan 4 molekul lagi. Oh, berapa? Oh, tangannya 6. Tangannya 6. Masa? Salah ya, Bu. Asal nebak. Oh, masuk golongan 6. Tangannya berapa? Tangannya 2 dong, Bu, ya? 2. Total kan harus 8 kan elektronnya. Kalau N? Kalau N itu kayaknya banyak deh. Enggak, N enggak banyak. Nah, dari situ aja belum mantep tuh. N golongan berapa, N? N golongan 15 ya, Bu. golongan. Saya nggak maksud Golongan cuma sampai 8. cuma sampai 8. Jadi N golongan 7 ya, Bu? Salah ya, Bu. Ya, N itu golongan 5. Jadi tangannya ada 3. Ada 3. Itu hibridisasinya. Terus ada lagi? Mau ditanya? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita absen aja ya. Ibu, saya mau nanya. Iya? Untuk tugas untuk yang kelompoknya itu nanti itu berdua-dua kan ya, Bu ya? Iya, berdua. Dan daftar namanya nanti saya bikin di luar terus kirim ke Ibu. Iya, diketik ya. Iya, Bu. Oke.
kasih. Oke, saya absen ya. Kelas 2B. SF 212B ya, bener ya. Dia Ya, betul. Ayu, Hadir, Bu. Anita Rahman, Hadir, Bu. Mala Komalasari, Hadir, Bu. Yulita ada, Hadir, Bu. Ravelina, Hadir, Bu. Septi, Hadir, Bu. Fahmi Rizky, Hadir, Bu. Nia Febriana, Hadir, Bu. Azahra, Hadir, Bu. Mutiara Andini, Hadir, Bu. Septia Wafa, Hadir, Bu. Indah Oktavia, Hadir, Bu. Siti Askia, Hadir, Bu. Hilmi Aulia, Hadir, Bu. Selinia Melinda. Hadir, Bu. Udah nih, gak ada lagi. Baru 15. Sisanya berarti nggak bisa absen ya untuk minggu ini. Semester lalu saya masuk di kimia dasar ya, di kelas ini ya. Iya, betul, Bu. Buku-buku kimia organik sih banyak, jadi silakan dipakai ya. Sama aja isinya. Isinya selama acuan tadi ya, acuan dari silabus yang tadi atau di RPS itu ada semua sih di buku kimia organik, jadi bisa dipelajari. Dari sana juga. Selain dari slide minggu depan ya, bisa dari buku juga. Oke, kalau ya, kenapa? Saya punya, Bu, buku yang Fessenden itu, Bu, yang terbitan Erlangga ya. Tapi tebel banget, Bu, bukunya. Edisi 1 aja belinya. Kan ada 2 ya, 2 edisi ya. Yang satunya lagi tuh buat di kimia organik 2. Jadi ada jilid 1, ada jilid 2 kalau Fessenden. Yang sampulnya warna kuning kan? Ini warna hijau. Mungkin udah keluaran lama sih, Bu, saya kan turunan dari. Tapi biasanya kalau turunan justru yang itu, yang kuning itu. Oh gitu ya. Iya. Ada Ya, 2 jilid. Coba baca kan, Bu. Ya cuman bahasanya emang begitu kali, Bu, ya. Maksudnya Suka bahasa Inggris. Fessenden yang bahasa Inggris. bahasa Lebih Indonesia enak kan bacanya. kayak susah dimengerti. Iya, kalau yang bahasa Indonesia karena terjemahan, jadi apa ya, terjemahannya tuh kayak agak-agak aneh gitu. Tapi kalau baca versi bahasa Inggrisnya itu lebih enak. Mungkin saya yang Indonesia sih, Bu. Kalau yang bahasa Indonesia mungkin terjemahannya agak susah dimengerti. Kayak belibet-belibet. Lebih suka yang bahasa Inggris kalau saya, kalau Fessenden. Kalau susah, bisa cari yang referensi lain yang bahasa Inggris yang gampang di-download. E-book-nya banyak. E-book bahasa Inggris, kimia organik tuh banyak. Kimia organik sih dasar ya, dasar dari kimia, dari ilmu farmasi. Karena kalau obat-obatan itu lebih banyak ke kimia organik. Kalau kimia anornya tuh jarang. Obat-obatan pakai yang anorganik tuh jarang. Udah? Nggak ada lagi yang mau ditanya? Terakhir, Bu. Kan tadi itu banyak kayak reaksi-reaksi ya, Bu, ya. Iya. Itu sebenarnya kita harus hafal atau gimana, Bu? Enggak, kita nggak harus hafal, tapi kita tahu kuncinya. Juga kan ada penamaan-penamaan ya, Bu. Sedangkan banyak rujukan fungsinya macam-macam kan, Bu. Itu Ya, jadi kalau di kimia organik itu ada yang namanya gugus yang mudah lepas, ada yang gugus sulit lepas, dan ada yang stabil dan tidak stabil.
Kalau yang bereaksi itu adalah gugus yang mudah lepas dan tidak stabil, kayak senyawa radikal. Senyawa radikal tuh mudah sekali untuk bereaksi dengan senyawa yang lainnya. Apalagi kalau ada ikatan rangkap, itu banyak sumber elektron di situ. Jadi yang ada ikatan rangkap itu mudah sekali untuk bereaksi dengan gugus lain. Gitu. Nanti kita lihat nih, gimana mekanismenya. Jadi yang dibahas itu adalah mekanisme. Kalau untuk yang di S1. Bisa kok nanti terlihat bedanya. Oh iya, yang di sini ya bedanya gitu. Jadi jangan dihafal, nggak usah dihafal banget gitu. Yang penting dipahami. Ada lagi? Cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup saya akhiri ya pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi yang pertama tentang teori atom untuk kimia organik. Terima kasih sudah gabung di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.